Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, memberikan kesehatan pada kita semuanya, serta menjaga kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas segala urusan yang kita kerjakan, dari semua urusan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, pada sesi video kali ini saya akan memberikan motivasi kepada diri saya dan kepada Anda semuanya yang menyaksikan video ini tentang Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kitab yang berbeda di antara kitab-kitab yang lain. Al-Quran mempunyai keutamaan yang khusus di antara kitab-kitab yang lain. Jika kitab-kitab yang lain ada keutamaan, akan tetapi Al-Quran mempunyai keutamaan yang khusus. Di antara keutamaan yang ada pada Al-Quran adalah keutamaan dari segi membacanya. Di antara keutamaan Al-Quran dari segi membacanya, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran itu kelak di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan syafaat, pertolongan. Ketika seorang membaca Al-Quran, nanti Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Huruf yang keluar dari mulut kita, lidah kita bergerak-gerak mengucapkan, mengontrol suatu bunyi huruf yang dengan kontrolan lidah kita kemudian keluar menjadi satu huruf, maka setiap satu huruf yang keluar dari mulut kita berupa ayat yang kita baca, huruf-huruf dari Al-Quran, maka satu huruf itu akan diberikan kebaikan, ya, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu kebaikan satu huruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La aqulu alif lam mim harf." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi semuanya tiga huruf. Ketika kita membaca ayat alif lam mim, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang pertama, itu kita sudah membaca tiga huruf. Nah, di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengabarkan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, sehingga alif lam mim yang tiga huruf itu menjadi 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya Al-Quran dengan jumlah yang banyak? Tentu akan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kita mengumpulkan banyak kebaikan untuk bekal kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal kita kelak untuk hari kiamat. Sehingga kita dengan kebaikan ini moga-moga masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan yang lain, yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran, disinilah kita sedang bertijar, sedang berjual beli. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjual beli, kata Allah, berjual beli di antara yang tidak akan pernah rugi adalah berjual beli dengan cara membaca Al-Quran. Tijaratan lan tabur, berjual beli yang tidak akan pernah rugi. Kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikannya berupa kebaikan untuk kita. Kebaikan yang paling sempurna adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan pernah merugi. Ingat itu. Orang yang membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat, dua ayat, itu tidak akan pernah merugi. Sehingga ini adalah motivasi buat kita agar kita
ayo semangat untuk membaca Al-Quran di kesibukan hari, ya, di kesibukan kita setiap harinya bekerja capek. Ayo luangkan waktu, ya, sedikit waktu, ya, untuk kita membaca Al-Quran. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Yang penting kita membaca walau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dan dengan inilah yang akan menjadi bekal kita untuk kebaikan di akhirat nantinya. Ya, kalau misalkan timbangan kita kebaikannya banyak, dengan adanya membaca Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti, dan ini menjadi kunci masuk surga. Kemudian kebaikan, keutamaan yang selanjutnya daripada keutamaan membaca Al-Quran adalah keutamaan bagi orang yang mahir, ya, bagi orang yang pandai membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat muqarrabin, yaitu malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kaum muslimin yang membacanya masih terbata-bata, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adil, ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Banyak kekurangan yang ada pada manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keadilannya. Apa itu? Di antaranya bagi orang yang membacanya masih terbata-bata dan dia berusaha ya, membacanya dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah, Allah dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membacanya. Kemudian yang kedua adalah pahala karena dia sudah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaannya. Ketika dia merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun ingat, kalau dia sudah tahu kekurangan dia, bahwa kekurangan dia adalah tidak bisa membaca yang terbata-bata, maka ketika dia membaca Al-Quran dan banyak sekali kesalahan yang ada pada dia ketika membaca, namun dia tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, maka tidak mendapatkan 2 pahala. Maka sahabatku kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, dengan adanya keutamaan membaca ini menjadi motivasi buat kita agar selalu dekat dengan Al-Quran. Dan Allah iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.